Kebenaran kasus selingkuh dari Aziza mulai terungkap dan teman-teman wajib mendengarkan video ini sampai akhir biar teman-teman tidak salah sangka karena ada drama ya teman-teman di dalamnya. Sebetulnya ketika kita berbicara mengenai Arhan bersama Aziza, berita demi berita mulai bermunculan dan sampai-sampai menyerang orang lain ya teman-teman. Hal ini dimulai dari pernyataan dari Rahel V-nya yang mengatakan Arhan menelepon V-nya semalam. Bahkan teman artis yang lain juga membenarkan kelakuan dari Aziza yang sudah dilaksanakan jauh-jauh hari tapi baru ketahuan pada 20 Agustus di tahun 2024, tepat 1 tahun perayaan pernikahan dari Arhan bersama Aziza. Gara-gara postingan ini banyak orang mulai penasaran dan mencari tahu. Bahkan tidak berhenti sampai di sana, Rahel V-nya juga memberikan emo ular di postingan Aziza, berarti itu memang menjadi suatu tanda yang sangat jelas. Sampai-sampai pengamat sepak bola Indonesia yang mempunyai nama Coach Justin juga memberikan hashtag dengan berkata, "Aku berdiri bersama Arhan." Dari bukti demi bukti ini sudah semakin jelas teman-teman bahwa memang Aziza melakukan kesalahan yang cukup fatal. Tapi kesalahannya seperti apa? Sebetulnya kesalahan fatal itu juga diberikan oleh Aziza sendiri dari klarifikasi di mana Aziza mengatakan dengan sebuah pernyataan dengan berkata, "Mohon doa terbaik untuk kami berdua dan mohon berikan kami privasi dalam waktu ini. Mohon maaf atas kegaduhan yang telah terjadi. Terima kasih atas pengertiannya." Berarti kata privasi memang ada masalah yang ingin mereka selesaikan secara diam-diam. Dan kata kegaduhan berarti memang nama dari Arhan juga membenarkan kegaduhan itu terjadi akibat ulah dari Aziza sendiri yang rencananya akan diselesaikan secara kekeluargaan. Ini menjadi bentuk klarifikasi yang membenarkan bahwa perbuatan fatal dari Aziza itu memang benar terjadi. Sangat disayangkan sebagai pasangan yang diidam-idamkan oleh banyak orang, Aziza melakukan kesalahan yang cukup fatal. Kesalahannya seperti apa? Dimana pada akhirnya setelah berhari-hari kemudian nama dari Rahel V-nya memberikan suatu pernyataan tentang berita selingkuh dari Aziza ataupun rumah tangga dari Arhan bersama Aziza. Dimana memang ketika berita itu muncul banyak sekali serangan kepada orang lain yang tidak berhubungan seperti kepada Fuji maupun Thorik ya teman-teman. Sampai-sampai pada akhirnya Rahel V-nya memberikan pernyataan dan mengatakan kalau yang Fuji Thorik itu hoax dan yang berhubungan dengan 3 orang itu juga hoax. Itu artinya memang Aziza hanya selingkuh saja sama Salim dan tidak melibatkan orang lain ya teman-teman. Jadi Rahel V-nya hanya menyangkal hubungan antara Fuji, Thorik dan hubungan 3 orang itu adalah hoax, tetapi nama dari Rahel V-nya tidak menyangkal bahwa Aziza selingkuh bersama Salim dan Salim merupakan pacar dari Rahel V-nya sendiri ya teman-teman. Makanya nama dari Rahel V-nya sebagai public figure juga memberitahu kepada publik maupun fansnya terhadap hal ini karena itu menyerang pribadi ataupun asmara dari Rahel V-nya. Sampai-sampai pada akhirnya terkuak ya teman-teman jalan ceritanya seperti apa. Sampai-sampai ada masyarakat Indonesia yang membuat rangkuman dari live yang dilakukan oleh Agum bersama Lalili ya teman-teman. Dimana intinya adalah awalnya Arhan menelepon lama kepada Rahel V-nya seperti di postingan yang diposting oleh Rahel V-nya di menit sebelumnya itu merupakan ungkapan dari Arhan kepada Rahel untuk mewakili permintaan maaf dari Aziza. Tapi pada live pertama menurut Agum bahwa Aziza hanya bertemu dengan Salim tanpa selingkuh dan membuat Rahel V-nya salah sangka. Tapi siapa sangka setelah live itu muncul pada akhirnya Rahel V-nya memberikan direct message ataupun pesan tersendiri kepada Kak Laili teman-teman dengan mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Agum adalah hoax. Intinya adalah Rahel V-nya mengatakan ataupun memberitahu bahwa
Arhan menelepon V-nya untuk meminta maaf atas perwakilan dari Aziza yang telah selingkuh. Jadi di sini awalnya Rahel V-nya tidak mengetahui bahwa Aziza selingkuh bersama Salim. Perselingkuhan itu terjadi dan diketahui oleh Arhan sendiri, dan Arhan sebagai laki-laki yang bertanggung jawab, Arhan langsung meminta maaf kepada Rahel V-nya. Di satu sisi, kenapa Rahel V-nya tidak memposting kepada publik mengenai hal itu? Karena Rahel V-nya mengakui bahwa mendapatkan ancaman dari pihak keluarga Aziza. Makanya Rahel V-nya tidak membeberkan secara jelas pembicaraan dari Arhan kepada Rahel V-nya. Bahkan setiap akun yang memberitahu kebenaran bahwa Aziza bersama Salim selingkuh langsung di-take down ya teman-teman, atas permintaan dari keluarga Aziza sendiri. Jadi memang pengaruhnya cukup besar, mengingat keluarga dari Aziza merupakan keluarga yang terjun di dalam politik, jadi tentu saja mempunyai jumlah uang yang banyak dan pengaruh yang cukup besar. Hal itu menimbulkan berbagai macam komentar, seperti ada yang mengatakan, kenapa Arhan masih mau bersama Aziza? Karena ketika pacar dari Rahel V-nya selingkuh, Rahel V-nya sendiri diancam ya teman-teman oleh keluarga Aziza, dan itu dikatakan sendiri oleh masyarakat Indonesia. Jadi intinya adalah perselingkuhan dari Salim bersama Aziza menjadi berita yang benar adanya. Dan ketika itu terjadi, entah kenapa, mungkin karena berbagai macam kasus yang lain seperti putusan Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi yang viral di media sosial, membuat kasus dari Rahel V-nya, Aziza dan juga Salim lenyap ya teman-teman, atau sangat jarang diberitakan oleh media sosial di negara Indonesia. Jika demikian, apa yang akan dilakukan oleh Arhan, mengingat beberapa hari lagi Indonesia akan bertanding melawan Arab Saudi? Akankah Arhan bisa ikut bermain? Di satu sisi, apakah Arhan akan memaafkan kesalahan fatal yang dibuat oleh Aziza seperti yang pernah dilakukan oleh Gigi? Jadi bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Kira-kira jikalau teman-teman ada di posisi dari Pratama Arhan, teman-teman akan melakukan apa? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Apakah teman-teman akan memaafkan Aziza karena melakukan kesalahan yang cukup fatal, atau teman-teman mempunyai pendapat yang berbeda? Coba dong tolong tulis di kolom komentar.